Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Anggrianti, NPM 2003010010, kelas Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi tasawuf. Yang pertama ada tasawuf amali, tasawuf falsafi, dan tasawuf akhlaki. Tasawuf amali, pengertian tasawuf amali yaitu tasawuf yang membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan wirid dengan harapan memperoleh ridho ilahi. Selanjutnya ada ruang lingkup tasawuf amali. Yang pertama ada syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat, dan yang keempat itu ma'rifat. Sedangkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam tasawuf amali yaitu ada Hasan al-Basri pada tahun 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Yang kedua ada Robiah al-Adawiyah pada tahun 96 Hijriah sampai dengan 185 Hijriah. Yang ketiga ada Zunnur al-Misri pada tahun 180 Hijriah sampai 246 Hijriah. Selanjutnya ada tasawuf falsafi. Pengertian tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang kaya dengan pemikiran dan pengalaman filosofis para sufi. Ajaran-ajarannya itu cenderung bersifat filsafat karena menjangkau persoalan metafisis, yaitu masalah Tuhan di satu sisi dan manusia di sisi yang lain, bahkan telah memasuki kajian proses kebersatuan manusia dengan Tuhan. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi yang pertama ada Abu Yazid al-Bustami, yang kedua ada Al-Hallaj, yang ketiga Ibnu Arabi, dan yang keempat ada Suhrawardi al-Maktul. Karakteristik tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini banyak mengonsepsikan pemahaman ajarannya itu dengan menggabungkan antara pemikiran rasional filosofis dan perasaan. Yang keempat ada ajaran-ajaran tasawuf falsafi, yaitu ada fana dan bako, yakni lenyapnya kesadaran dan kekal. Dari segi bahasa, fana itu berarti hancur, hilang, lembur, musnah, lenyap, atau tiada. Ittihad yaitu konsep lanjutan dari fana dan bako, yaitu suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi itu telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Selanjutnya hulul yaitu bersemayamnya sifat-sifat Allah SAW ke dalam diri manusia sehingga bersatulah sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Isyiraq yang berarti terbit, bersinar atau memancarkan cahaya. Isyiraq yaitu berkaitan dengan cahaya. Manusia berasal dari Nur al-Anwar yang menciptakan melalui pencahayaan cahaya. Tasawuf akhlaki. Pengertian tasawuf akhlaki yaitu tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti, berupaya mewujudkan perilaku yang baik, memudah, serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela atau mazmumah. Nah, tasawuf akhlaki ini disebut dengan tasawuf sunni yang dikembangkan oleh para ulama salaf asali dengan menerapkan metode-metode tertentu. Tokoh-tokoh sufi ini mengembangkan tasawuf akhlaki. Yang pertama ada Hasan al-Basri, yang kedua ada al-Muhasibi, yang ketiga al-Qusairi, yang keempat ada al-Ghazali. Sistem tasawuf akhlaki yang pertama ada takhali, yang kedua ada tahali, yang ketiga ada tajali. Takhali ini tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan atau melepaskan diri dari perilaku buruk, seperti berbuat maksiat, kecintaan kepada dunia berlebihan, berprasangka su'udzon, ujub, hasad, ria, dan sejenisnya. Tahali yaitu pengisian jiwa. Pada tahapan ini, seorang sufi ini diharuskan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Sedangkan tajalli ini tahapan yang terakhir yang berarti tersingkapnya nur ghaib. Di tahap ini, seorang sufi itu benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Tujuannya itu agar perilaku baik yang telah dilakoni pada tahap
tahalli ini tidak luntur dengan begitu saja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.